kita dari teman-teman semua luar biasa. Amin. Oke, iya. Hmm, Gimana kita Kita boleh mulai, Pak Lius. Kita boleh udah mulai? siap belajar. Hari ini katanya topiknya tentang saling percaya. Jadi di dalam hubungan, kalau misalnya pernah terjadi sesuatu, gimana sih caranya kita bisa saling percaya? Iya, Waktu kita, dan tempat kita persilakan, Pak Lius. ya, terima kasih. Kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan malam ini. Walaupun melalui jarak yang jauh, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang memberikan kami kesempatan, memberikan kami hikmat untuk bisa saling berjumpa. Malam ini kami mau belajar, kami butuh roh hikmat dan wahyu, supaya kami bisa mengenal Tuhan dengan benar. Roh Kudus tolong kami masing-masing sehingga kami sungguh-sungguh boleh menangkap isi hati Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, malam ini saya mau berbagi. Ya, saya mau berbagi tentang saling percaya. Ya, saling percaya yang saya mau bagi malam ini adalah bagaimana saya percaya Tuhan, bagaimana kita percaya Tuhan, dan Tuhan juga harus percaya sama kita, gitu. Karena kecenderungan kita orang Kristen, kita berpikir ya yang penting kan saya sudah percaya Tuhan, begitu. Ya, padahal sebenarnya Tuhan juga mau percaya sama kita. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita punya seorang teman, kita sangat percaya sama dia, tapi dia tidak percaya sama kita. Tentu ada sesuatu yang tidak seimbang, tidak apa ya, tidak adil gitu. Nah, malam ini sama lihat ini begitu penting, makanya saya mau berbagi. Coba kita baca dulu mulai dari Yohanes pasal yang kedua di Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 23, 24 dan 25. Ya. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 23, 24 dan 25. Ya. Seperti begini bunyinya. Dan sementara ia di Yerusalem, maksudnya Tuhan Yesus waktu dia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Wow, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya, karena ia mengenal mereka semua. Ayat yang ke-25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Wow, saudara, bagaimana kalau saudara-saudara tadi saya sempat bilang bahwa kita punya teman, saya percaya dia, tapi dia tidak percaya sama saya. Tentu kita merasa kecewa, kita merasa kayaknya sia-sia, bahkan orang-orang muda bilang kepercayaan saya atau biasa juga dibilang bahwa cinta saya hanya bertepuk sebelah tangan. Ya, karena kita kita semua percaya dia, tapi dia tidak percaya sama kita, berarti ya kita punya kepercayaan hanya dari satu pihak, gitu. Nah, di sini kita menjumpai bagaimana kejadian waktu di Yerusalem. Yesus ada bersama-sama dengan orang-orang waktu itu dalam sebuah perayaan ya tradisi Yahudi Paskah itu. Ya. Nah, di situ banyak orang bilang mereka percaya kepada Tuhan, ya. Tapi kita coba lihat baik-baik di situ. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, eh, seringkali dan kebanyakan orang percaya sama Tuhan karena mereka
melihat ada mujizat. Ya. Mereka mau percaya sama Tuhan karena ada mujizat, karena ada pertolongan, karena mereka berhasil, karena mereka sukses. Ya. Ini yang menjadi persoalan. Ya. Kalau dari cerita di dalam Yohanes tadi ini sebenarnya bermula dari waktu Yesus yang membuat mujizat. Bagaimana air berubah menjadi anggur. Ya. Akhirnya banyak orang mau ikut Tuhan karena Yesus pembuat mujizat. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita bilang atau kita katakan percaya itu, ya, firman Tuhan juga bilang Yohanes 20 ayat 29 dibilang bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Ingat Yohanes pasal 20 ayat 29 bilang berbahagialah orang yang apa? Tidak melihat namun percaya. Nah, persoalan tadi banyak orang karena mereka melihat Yesus buat mujizat sehingga mereka mau percaya sama Yesus. Mereka mau ikut sama Yesus. Oh, saya percaya sama Tuhan karena Dia pernah tolong saya. Saya mau ikut Tuhan karena ya Dia membuat saya berhasil. Nah, tidak salah sebenarnya. Tidak salah juga kita mau percaya. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Ya. Nah, di Ibrani 11 juga dia bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow. Sebenarnya kalau kita mau betul-betul percaya sama Tuhan, sekarang ini kita percaya sama Tuhan, walaupun kita tidak melihat secara fisik, ya, secara fisik kita tidak belum, tapi kan karena kita percaya, karena dia Tuhan gitu. Nah, jadi mari kita belajar. Ya, kita belajar untuk sampai bisa mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kita belajar supaya kita bisa menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan. Kita mau percaya Tuhan juga bukan karena mujizat yang Tuhan buat. Bukan karena Tuhan suka tolong kita. Bukan karena Tuhan membebaskan saya dari malapetaka, membebaskan saya dari berbagai pergumulan hidup. Ya. Kita harus sampai bahwa saya mau percaya Tuhan. Ya, gitu. Saya mau percaya Tuhan karena memang Dia Tuhan. Gitu. Karena Dia Tuhan, bukan karena Dia suka tolong. Karena kecenderungan banyak orang mau percaya sama Tuhan, ya, karena apa-apa yang dimiliki oleh Tuhan. Wow. Seandainya kalau kita bilang kita percaya Tuhan, kalau tidak ada apa-apa yang kita dapat, bagaimana? Apakah kita masih mau percaya Tuhan? Nah, ini ya saya tidak tahu kalau di Jakarta, di Nanjing, terus di Shenzhen atau di tempat lain bagaimana kepercayaan orang-orang Kristen di situ, ya. Tapi khususnya di berbagai tempat yang ada di NTT, yang beberapa daerah yang saya keliling, ya, saya melihat bahwa banyak orang percaya kepada Tuhan karena itu mereka melihat mujizat-mujizat. Akhirnya ya, ada juga yang meninggalkan Tuhan karena mereka punya doa tidak dijawab oleh Tuhan, mereka tidak mengalami mujizat dan lain sebagainya. Mereka tinggalkan Tuhan, bahkan ada yang kecewa dengan Tuhan. Ya. Mereka lebih mau sungguh-sungguh percaya Tuhan kalau doa mereka dijawab oleh Tuhan dengan segera. Ya, kalau Tuhan suka buat mujizat dan lain sebagainya. Nah, kepercayaan sebenarnya seperti begini tidak kuat gitu. Ya. Nah, Yesus yang kita percayai itu, ya, Dia adalah Yesus yang
bukan hanya sekedar menerima kepercayaan dari perkataan kita, tapi Yesus, dia selalu melihat itu sampai kedalaman hati kita. Yesus itu dia melihat sampai kedalaman hati kita. Dari bacaan yang tadi kita baca, kenapa banyak orang percaya, terus Yesus meninggalkan mereka? Harusnya senang dong. Harusnya senang karena Yesus berjumpa dengan orang-orang di Yerusalem waktu dalam perayaan Paskah itu, salah satu tradisi Yahudi yang setiap waktu, setiap tahun dilakukan. Harusnya Yesus senang, banyak orang percaya nih. Ya, apalagi kalau kami pendeta, kalau melihat banyak orang percaya sama Tuhan, itu kan sebenarnya ya itu senang. Kenapa? Karena banyak orang kan ya persembahan lebih banyak, kira-kira aku begitu. Kan itu kita senang. Tapi nyatanya Yesus waktu banyak orang percaya sama dia, ya, sampai dia bilang Yesus tidak mau mempercayakan dirinya bagi mereka. Kenapa? Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak mempercayakan dirinya pada mereka? Karena Yesus melihat orang-orang itu percaya kepada dia karena mereka melihat mujizat. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Sehingga Yesus tidak mau mempercayakan dirinya bagi mereka. Begitu. Nah, kecenderungan juga hari-hari kan banyak orang mau ikut Tuhan karena mereka mau supaya nanti mereka dapat surga gitu. Jadi seolah-olah mereka mau percaya Tuhan itu karena Yesus atau Tuhan punya apa-apa yang bisa mereka dapatkan. Bahkan kalau tipe kekristenan model begitu, maka mereka anggap surga itu lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Berkat-berkat, pertolongan itu begitu lebih penting daripada pribadi Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau model begitu. Kalau model gitu, Tuhan tidak mau percayakan dirinya bagi mereka. Nah, makanya kenapa saya pakai tema atau judul juga bahwa saling percaya, ya itu harus terjadi di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan dan sampai kita mendapatkan kepercayaan Tuhan bagi hidup kita. Kalau Tuhan sampai bisa mempercayakan dirinya bagi kita, itu dahsyat habis. Itu luar biasa sekali sebenarnya. Nah, jadi dari sini mari kita mau melihat bahwa dari sini kita bisa menemukan motivasi, ya, hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Dan dalam kesempatan ini yang saya mau tanyakan adalah apa yang menjadi motivasi hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Wow. Apa saya percaya kepada Tuhan karena Tuhan suka tolong saya? Apa saya mau percaya kepada Tuhan supaya saya mau dapatkan surga? Bagaimana kalau semua itu tidak ada? Apakah kita masih tetap percaya Tuhan? Maka saya mau bilang begini, ya. Jangan mau mencari Tuhan atau jangan mau percaya Tuhan karena apa-apa yang dimiliki oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau percaya Tuhan karena memang Dia adalah Tuhan. Kalau misalnya kita punya teman yang baik, sahabat, kita boleh bebas untuk ceritakan apa saja kepada dia. Kenapa? Karena kita bisa jadikan dia orang yang kita percayai. Dan bahkan dia juga bisa percaya sama kita. Nah, jadi sekali lagi, jangan mau mencari Tuhan atau jangan mau percaya kepada Tuhan karena engkau hanya ingin mendapatkan apa-apa yang dimiliki oleh Tuhan. Kenapa? Salah satu contoh nih. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dia bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata segala yang ditambahkan itu kan bonus. Tapi kecenderungan orang-orang Kristen habiskan waktu dan lain sebagainya, mau percaya kepada Tuhan, hanya ingin mau mendapatkan bonus, hadiah yang dipunyai oleh Tuhan.
Padahal yang Tuhan mau adalah kita cari dahulu kerajaan Dia dan kebenarannya. Kalau kita dapatkan Tuhan, kita dapatkan kebenaran Tuhan, maka yang lain itu hanya hadiah, hanya bonus. Ya, di Kupang biasa kalau orang beli motor, ada bonusnya. Beli motor, bonusnya kalau tidak jaket, payung, atau helm. Nah, pertanyaannya, kita lebih senang motor atau dia punya bonus? Motor, Pak. Wah, iya. Berarti kalau kita mau percaya Tuhan, ya percaya saja sama Tuhan. Kita dapatkan Tuhan. Yang lain-lain itu cuma bonus, tinggal waktunya pasti kita dapat gitu. Oh. Ini nanti kalau teman-teman juga bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 39 ya. Di situ diceritakan bagaimana ada dua orang murid yang sama-sama berdiri dengan Yohanes waktu itu, terus tiba-tiba Yesus lewat, terus Yohanes bilang, "Lihat anak domba Allah itu." Terus dua orang itu mereka meninggalkan Yohanes, terus mereka mengikuti Yesus. Dan lihat waktu mereka mulai ikut Yesus, terus apa yang Tuhan tanyakan kepada mereka? Ya, di ayat yang 38 itu. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Wow. Yang kenapa sampai pertanyaan itu Yesus bilang, "Apakah yang kamu cari?" Apakah karena kebetulan? Tidak, Yesus tahu motivasi hati mereka. Sehingga Yesus bilang, apakah yang kamu cari? Kata apa itu sedang menunjukkan kepada sesuatu, benda. Atau di situ mereka cari Tuhan atau mau ikut Tuhan. Mereka tanya, Yesus punya tempat tinggal di mana sih kira-kira? Kalau tempat tinggal Yesus itu kira-kira ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan di situ kira-kira tempat yang berair atau tempat yang kering. Itu menunjuk kepada motivasi daripada dua orang mau ikut Yesus itu mereka ingin dapat apa-apa yang dimiliki oleh Yesus. Beda dengan kalau kita baca di Yohanes pasal 20 ayat 14-15 itu beda. Ada pertanyaan juga di situ, Yohanes 20 ayat 14 dan 15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia," maksudnya Yesus, "katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Nah, pertanyaan yang ditanyakan kepada uh, Maria waktu itu, dia mencari pribadi Yesus. Pada waktu itu sebenarnya waktu yang cukup genting karena peristiwa penangkapan, penyaliban ya, Yesus, bahkan Petrus saja menyangkal Yesus dan lain sebagainya. Tetapi Maria begitu luar biasa, dia bisa melewati rasa takut, rasa apa semua. Karena dia ingin melihat sudah seperti apa Yesus itu. Motivasi daripada Maria ya itu yang membuat pertanyaan muncul kepada dia adalah siapakah yang kamu cari? Kata siapa itu sedang menunjukkan kepada seseorang atau pribadi. Kenapa pertanyaan itu muncul kepada Maria waktu itu, siapa yang kamu cari? Karena Maria punya motivasi sedang mencari pribadi Tuhan. Wow, ini dahsyat, saudara. Ya. Saya tidak tahu bagaimana kalau malam ini kalau misalnya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tadi ada kesaksian dari beberapa saudara, mereka bilang bagaimana kalau seandainya Yesus ya bertanya, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kira-kira pertanyaan mana yang Yesus tanyakan. Wow. Apakah Yesus bilang apakah yang kamu cari Elita? Ataukah Yesus bilang siapakah yang kamu cari Elita? Wow. Saya berdoa supaya ketika kita mendapat
perjumpaan dengan Tuhan, pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada kita adalah, siapakah yang kamu cari? Wow, sudah saatnya kita orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus benar-benar mencari pribadi Tuhan di atas segala-galanya. Ketika saya menangkap kebenaran ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak pusing peduli. Engkau mau tolong saya atau tidak tolong saya. Engkau mau berkati saya atau tidak berkati saya. Engkau mau jaga saya atau tidak jaga saya. Pusing peduli amat. Yang penting saya dapat pribadi Tuhan. Itu jauh lebih dari segala-galanya. Wow. Ini dahsyat. Makanya saya paling senang Rasul Paulus bilang sama Bapak kita di dalam Filipi pasal yang ketiga. Rasul Paulus bilang begini. Nanti teman-teman bisa baca Filipi pasal 3 ayat 8 dan seterusnya, dia bilang begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada itu. Ya kita lihat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, ini dahsyat. Ya. Apa yang merupakan keuntungan ya, yang Rasul Paulus pernah alami? Dia tinggalkan itu, bahkan sampai dia berani bilang, aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, pribadi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita harus dapatkan pribadi Tuhan. Jangan cukup hanya percaya. Karena kalau percaya saja, kita lihat lagi coba. Yakobus pasal yang kedua ayat 19. Saya punya waktu masih berapa menit lagi? Kira-kira masih bisa setengah jam begitu bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Coba kita baca Yakobus pasal 2 ayat 19. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 19. Boleh tampil lagi di layar tadi. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lihat, bukan saja kita yang percaya kepada Tuhan, tapi setan pun percaya loh. Wow. Jadi sini saya mau bilang begini, ternyata ada persamaan. Kalau orang hanya percaya saja sama Tuhan, maka setan juga percaya sama Tuhan, berarti sama dong. Wow. Jadi makanya kenapa saya juga bilang saya pakai tema saling percaya ini supaya harus ada perbedaan. Kalau setan dia bilang dia percaya, tetapi pertanyaannya apakah Tuhan percaya setan? Oh tidak. Kita harus mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Jangan hanya saja percaya kepada Tuhan, tapi juga sampai Tuhan itu bisa percaya sama kita. Karena setan juga percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, apa perbedaannya? Ya. Saya percaya, setan juga percaya. Ya. Kita harus tahu bahwa kita punya apa, harus lebih daripada setan, tidak hanya sekedar percaya. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Dia bilang begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Wow. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Wow. Nah, kita bisa lihat di
apa? Dibilang iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya. Nah, jadi di sini ada 3 hal yang bisa saya bagikan dari bacaan ini. Iblis, walaupun dia percaya, tetapi dia itu memang pembunuh manusia dari awal mulanya. Ya. Yang kedua, dia tidak hidup di dalam kebenaran. Ya. Yang ketiga, tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Beda dengan kalau kita yang percaya kepada Tuhan, ya, kita punya kasih. Ya. Kita orang percaya, kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya kasih. Ya. Kita suka mengasihi. Kita bukan pembunuh. Pembunuh itu hanya iblis saja. Yang kedua, dia bilang bahwa iblis tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita harusnya hidup di dalam kebenaran. Makanya jangan hanya percaya Tuhan, tetapi juga harus percaya akan kebenaran Tuhan. Ya. Sekali lagi, jangan hanya percaya Tuhan, tetapi kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Ya. Karena banyak orang Kristen mengaku mereka percaya Tuhan, tapi mereka juga tidak suka akan kebenaran. Mereka tidak mau mencari kebenaran. Oke, mereka mencari Tuhan, ya mereka mau percaya kepada Tuhan supaya Tuhan tolong mereka, supaya Tuhan jaga mereka, supaya Tuhan lindungi mereka, supaya Tuhan bebaskan mereka dari segala malapetaka. Hanya cukup sampai di situ. Tapi harusnya kita meningkat begitu adalah kita juga harus cari kebenaran Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, di dalam Yohanes juga dibilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi juga kita masih baca di dalam Matius tadi 6 ayat 33, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Betapa penting, ya. Itu yang membedakan kita dengan iblis. Iblis boleh percaya, tetapi iblis adalah pembunuh. Iblis tidak hidup di dalam kebenaran dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Ya. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita penuh dengan kasih, kita hidup di dalam kebenaran, ya, dan kebenaran itu ada di dalam diri kita. Nah, ini yang membedakan. Nah, sekarang bagaimana supaya Tuhan bisa percaya kita? Tadi itu perbedaan. Sekarang kita mau melihat atau kita mau tahu kira-kira bagaimana supaya Tuhan bisa percaya sama saya. Kalau tidak nanti saya punya cinta kepada Tuhan hanya bertepuk sebelah tangan. Iya kan? Maka penting sekali kalau saya sudah percaya sama Tuhan, Tuhan juga harus percaya sama saya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Coba, saya akan memulai dengan Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Boleh. Dia bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Kalau saya bilang saya mengasihi Tuhan, saya cinta kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, maka saya harus menuruti, melakukan, atau mentaati segala perintah Tuhan. Nah, saya senang di pola perjanjian baru, itu selalu berbicara segalanya, semuanya, seluruhnya. Ya. Pola perjanjian baru, ya, jemaat perjanjian baru tidak bisa hanya melakukan 10%. Tidak hanya melakukan separuh-separuh. Tetapi selalu Tuhan mau supaya kita lakukan seluruhnya, segalanya, sempurna, utuh, gitu. Itu pola perjanjian baru. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa kita ini percaya sama Tuhan, kita harus menuruti atau taat akan segala perintah Tuhan. Wow. Kalau kita
suka mengikuti atau menuruti segala perintah Tuhan. Ini salah satu peluang pintu untuk bagaimana supaya Tuhan bisa mempercayakan dirinya. Coba kita lihat ayat 21, lanjut ke ayat 21. Ayat 21, oke. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Wow. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ciri-cirinya adalah dia memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Ya. Nah, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Wow, ini dahsyat, saudara. Kalau saudara mau supaya menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan, adalah memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Taat. Dengar, taat. Pegang firman. Ya, segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan harus kita taati. Di situ akan membuat sampai dikatakan tadi firman, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Oh. Dan di situ dia bilang, dan aku pun, Yesus bilang, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau mau supaya kita bisa dipercayai oleh Tuhan, maka kita pegang perintahnya, kita lakukan perintahnya, supaya kita dikasih oleh Bapa. Dan bukan hanya Bapa, Yesus bilang, aku pun akan mengasihi dia, dan bukan hanya sekedar mengasihi, tapi dia bilang, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus akan mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Dia, di mana orang itu memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Itu luar biasa, saudara. Di ayat 22 sampai Yudas bilang begini, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ayat 23 dia Yesus jawab begini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Ya. Ayat yang ketiga, Bapakku akan mengasihi dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini dahsyat, saudara. Ya. Kalau kita bilang kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menuruti firman-Nya, kita memegang firman-Nya, ya, Bapa akan mengasihi kita, dan bukan hanya Bapa. Di situ tiba-tiba dia muncul, dan kami. Kata kami di situ, itu bukan hanya menunjukkan pribadi Yesus saja, pribadi Bapa saja, tetapi kata kami di situ menunjukkan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dampak atau akibat daripada kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan sampai kita melakukan apa yang Dia perintahkan, itu dampaknya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Ini luar biasa. Saya mau mendapatkan ini. Saya mau taat kepada apa yang Bapak perintahkan. Kenapa? Karena Allah Bapa, Allah Anak akan datang dan diam bersama-sama dengan saya. Kalau Allah Bapa, Allah Anak sudah datang berdiam bersama-sama dengan saya, apa yang saya mau takutkan? Apa yang saya mau khawatirkan? Ya. Kalau teman-teman sudah dapat menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan, apa yang mau kita takutkan? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tiga yang dalam satu ini yang dari awal mula menciptakan langit dan bumi, menjadikan segala sesuatu. Kalau ada menyertai kita, kira-kira gimana? Nah, kalau Tuhan itu menyertai kita, saudara, pasti Dia akan manifestasikan dirinya di dalam diri kita masing-masing melalui karunia-karunia yang nanti Tuhan berikan kepada kita.
Karunia-karunia itu nanti teman-teman bisa dapatkan akibat karena kita memegang perintah Tuhan, kita mengasihi itu, atau sederhananya kita mendapat kepercayaan dari Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan ini. Karunia-karunia itu mah kecil. Yang penting kita dapat dulu pribadi Tuhan. Kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Karena masing-masing kita akan dipercayakan oleh Tuhan dengan karunia masing-masing, dengan kapasitas kita masing-masing yang sudah Tuhan rancangkan ketika kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. Dia sudah merancangkan, dia sudah menenun itu semua. Tinggal sekarang bagaimana nanti kita mulai manifestasikan itu di dalam hidup kita dimanapun, kapanpun kita berada. Sebab Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sedang berada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kiranya kebenaran ini menolong kita, memberikan motivasi yang terus kita pacu sampai kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Biarkan malam ini kita boleh dapati, seandainya kita bertanya kepada Tuhan atau Tuhan berjumpa dengan kita. Dia bilang, engkau orang yang dapat kupercayai, engkau menjadi anak yang dapat diandalkan. Itu dahsyat. Saya suka itu. Saya mau menjadi orang kepercayaan Tuhan. Tidak usah diragukan lagi. Tidak usah ditakutkan. Pikir kira-kira nanti saya bagaimana, tidak usah pusing peduli dengan itu. Yang penting kita dapat pribadi Tuhan. Kalau kita dapat pribadi Tuhan, kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Maka nanti Tuhan akan memanifestasikan kepercayaannya di dalam diri kita melalui karunia-karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan waktu kita memanifestasikan karunia-karunia yang Tuhan kasih itu, saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi di dalam diri kita, yang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.